Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami kelas 11. Nah, hari ini kita akan lanjut video tentang pengenceran, yaitu kita masuk sekarang konsentrasi larutan bagian yang kedua, ya. Nah, pada konsentrasi larutan bagian kedua kita bahas tentang pengenceran. Nah, pertama kita harus paham dulu apa itu pengenceran. Jadi kalau kita ingin mengencerkan suatu larutan, maka yang kita tambahkan ke dalam larutan itu adalah pelarut. Nah, kalau pelarutnya kebetulan air, berarti yang kita tambahkan itu adalah air. Jadi pengenceran itu bisa dikatakan penambahan pelarut ke dalam suatu larutan. Penambahan pelarut ke dalam larutan. Nah, kalau suatu larutan diencerkan, maka ada dua yang terjadi. Yang pertama, volume larutan pasti bertambah. Nah, yang kedua, kemolarannya pasti berkurang. Jadi, berapa kenaikan volumenya, itulah terjadi penurunan konsentrasi. Jadi, kalau volumenya menjadi 10 kali dari volume semula, maka konsentrasinya nanti akan menjadi 1/10 dari semula. Nah, untuk menentukan berapa kemolaran atau konsentrasi setelah pengenceran, kita gunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 ini artinya bukan volume larutan pertama, bukan. Tetapi volume larutan sebelum diencerkan. M1 ini kemolaran sebelum diencerkan. Jadi artinya V1 dan M1 ini adalah volume dan molar sebelum diencerkan. Sedangkan V2 dan M2 ini volume dan molar sesudah diencerkan. Jadi ini untuk sebelum pengenceran, ini untuk sesudah pengenceran. Lalu kalau nanti seandainya kita diminta menentukan berapakah volume air atau volume pelarut yang ditambahkan, maka jawabnya adalah volume setelah pengenceran dikurangi dengan volume sebelum pengenceran. Oke, untuk lebih jelas, coba kita lihat langsung. Ini ada contoh soal, ya. Soal yang pertama. Pertanyaannya, sebanyak 900 ml air dimasukkan ke dalam 100 ml larutan HCl yang 0,5 molar. Berapakah konsentrasi HCl setelah penambahan air? Berarti kita diminta menentukan berapa konsentrasi HCl setelah diencerkan. Nah, konsentrasi setelah diencerkan, kalau di rumus tadi adalah M2. Jadi, V1M1 sama dengan V2M2. V1 volume sebelum diencerkan. Coba kita lihat berapa volume sebelum diencerkan. Jadi, ada 900 ml air dimasukkan ke dalam 100 ml HCl yang 0,5 molar. Artinya, sebelum air dimasukkan, di situ ada 100 ml larutan HCl. Berarti sebelum diencerkan dia 100. Molarnya sebelum diencerkan berapa? 0,5. Nah, setelah diencerkan berapa jadinya? Awalnya 100, masuk air 900 ke dalam 100 tadi, maka volume larutan sekarang jadi 1000 setelah diencerkan. M2 kita mau cari. Nah, ini kita bisa coret nih 100-nya. Berarti M2 adalah 0,5 dibagi 10, 0,05 molar. Nah, kita lihat, sebelum diencerkan, volume larutannya 100. Setelah diencerkan jadi 1000. 1000 dibagi 100 itu 10. Nah, ini disebut namanya pengenceran 10 kali. Ketika dia diencerkan 10 kali, maka molarnya akan menjadi 1/10 dari semula. Nah, itu dia. Jadi, kesimpulannya, kalau dia diencerkan 100 kali, maka molarnya jadi 1/100 dari semula. Oke, baik. Sekarang coba kita lihat soal yang kedua, ya. Soal kedua. Itu tadi kita disuruh menentukan berapa konsentrasi setelah diencerkan. Sekarang kita lihat soal kedua.
berapa volume air yang harus dimasukkan ke dalam 400 ml larutan urea 2 molar supaya menjadi 0,5 molar. Nah, di sini kita disuruh cari berapa volume air yang ditambahkan. Ingat, kalau ditanya volume air yang ditambahkan, berarti jawabnya adalah volume sesudah pengenceran dikurang dengan volume sebelum diencerkan. Nah, coba kita lihat di sini. Kita nggak usah pakai tulis-tulis dulu. Coba kita jawab tanpa menulis ya. Jadi awalnya ada 400 ml. Ya, larutan dengan konsentrasi 2 molar. Nah, diencerkan, konsentrasinya jadi 0,5 molar. Kita bisa lihat 0,5 ini seperberapa dari 2. Kalau 0,5 kita bagi 2, itu adalah 1/4. Artinya molarnya menjadi 1/4 kali dari molar sebelum diencerkan. Maka kita bisa pastikan volume setelah diencerkan pasti 4 kali dari volume sebelum diencerkan. Artinya sesudah diencerkan jadi 1.600. Kalau gitu berapa air yang bertambah? Ya tentu 1.600 dikurang 400, 1.200. Nah itu, jadi kita bisa jawab tanpa menulis. Tapi kalau kita mau tulis boleh, karena kita disuruh mencari volume air yang harus ditambahkan, maka rumusnya adalah volume sesudah pengenceran dikurangi volume sebelum pengenceran. Maka tugas kita cari berapa volume sesudah pengenceran. Sebelum diencerkan, dia 400 volumenya. Molarnya sebelum diencerkan 2. Sesudah diencerkan, ini kita mau cari molar sesudah diencerkan menjadi 0,5. Nah, maka dari sini kita bisa dapat, ini kita bisa coret nih. Jadi 4. Berarti V2-nya 400 kali 4. 1.600 ml. Inilah volume setelah diencerkan. Berarti volume air yang ditambahkan tentu 1.600 ml dikurang volume sebelum diencerkan 400 ml. Berarti dapat kita 1.200 ml. Itulah dia jawabnya. Itu untuk soal yang kedua. Ya, kita disuruh mencari berapa volume air yang ditambahkan. Nah, kita sekarang lihat soal ketiga. Ya. Nah, kalau pada soal yang ketiga di sini dipermasalahkan konsentrasi ion. Coba lihat ya. Untuk membuat suatu larutan dengan konsentrasi ion nitrat, nitrat itu NO3- sebesar 0,2 molar, maka 200 ml larutan BaNO3 2 kali 0,4 molar harus diencerkan sampai volumenya jadi berapa. Jadi di sini kita mau ubah konsentrasi ion nitratnya ini supaya jadi 0,2 molar. Maka larutan ini harus diencerkan sampai volumenya jadi berapa. Berarti yang ditanya adalah volume setelah pengenceran, yaitu volume ketika ion nitratnya menjadi 0,2 molar. Nah, untuk itu kita perlu tahu berapa konsentrasi ion nitrat sebelum diencerkan. Ya, caranya kita ionisasikan BaNO3 2 kali. Ini kalau kita ionisasikan hasilnya apa? Ya, Ba2 positif ditambah 2NO3-. Awalnya barium nitratnya 0,4 molar. Berarti di situ ada ion nitrat sebesar 0,8 molar. Dari mana? Perbandingan koefisien. Jadi, barium nitrat yang 0,8 molar ini mau kita ubah jadi 0,2 molar. Nah, coba nggak usah kita tulis. Kita lihat aja ya. Dari 0,8 mau diubah jadi 0,2. Ini seperberapa dari sini? Ya, 0,2 itu 1/4 dari sini. Berarti konsentrasinya mau dibuat jadi 1/4. Maka bisa dipastikan volume larutannya setelah diencerkan jadi 4 kali dari sebelum diencerkan. Sebelum diencerkan 250 ml, maka dia akan jadi 1.000. Nah, kita buktikan ya.
Nah, maka rumusnya volume setelah pengenceran dikali konsentrasi ion nitrat. Nah, karena kita permasalahkan ion nitratnya sebelum diencerkan sama dengan volume setelah diencerkan kali konsentrasi ion nitrat setelah diencerkan. Nah, sebelum diencerkan dia 250 ml. Konsentrasi ion nitrat sebelum diencerkan 0,8. Volume setelah diencerkan kita mau cari. Konsentrasi ion nitrat setelah diencerkan, nah dia mau dibuat menjadi 0,2. Nah ini kan bisa kita coret nih, 4. Maka V2-nya berarti 1000. Jadi terbukti ya. Nah, jadi volume setelah diencerkan adalah 1000 ml. Jadi kalau ditanya berapa volume air yang ditambahkan, ya berarti 1000 dikurang 250, jadi 750. Baik, sekarang kita lihat soal yang terakhir, yang keempat. Nah, di sini ada dikatakan, larutan asam sulfat pekat memiliki kadar 70% dan massa jenisnya 1,05 gram per mililiter. Pertanyaannya, berapa tetes asam sulfat pekat yang diperlukan untuk membuat 100 ml 105 ml larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,05 molar. Jadi adik-adik, maksud soalnya begini. Ini di sini ada asam sulfat pekat. Ada larutan asam sulfat pekat. Larutan asam sulfat pekat ini kadarnya 70%. Kemudian dia punya massa jenis 1,05. Nah, kita mau membuat 105 ml larutan asam sulfat yang 0,05. Maka di sini ada diberikan air. Nah, ada air ya. Ini air murni nih, air. Gimana supaya air ini jadi larutan asam sulfat yang 0,05 molar? Maka diambil sedikit dari sini, yang pekat ini dipindahkan kemari. Nah, biasanya yang namanya pengenceran, itu air yang dimasukkan. Tapi di sini, yang pekat ini kita encerkan, caranya masukkan kemari. Nah, jadi ditanya, berapa volume larutan asam sulfat pekat ini yang harus dimasukkan? Artinya, kita mau mencari volume larutan asam sulfat yang belum diencerkan. Itulah V1. Nah, sedangkan volume larutan asam sulfat setelah diencerkan jadi 105. Nah, 105 itulah nanti V2-nya. Nah, lalu M2-nya 0,05. M1-nya berapa? Tentu kita hitung pakai persen dan massa jenis. Ini dirumus di pertemuan bagian pertama atau di video pertama kita udah pelajari ya. Maka rumusnya V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 ini yang kita mau cari, volume yang pekat yang harus pindah. M1 molar yang pekat. Nah, waktu di video yang pertama kalau ada persen dan massa jenis, maka molar itu bisa kita hitung pakai rumus persen 70 kali massa jenis 1,05 kali 10 dibagi MR. MR-nya itu 98. Nah, V2, nah dia menjadi berapa? Menjadi 105 ml. Kali M2. M2-nya jadi 0,05. Nah, sekarang coba kita hitung sama-sama ya. Jadi, ini 1,05 kali 10 kali 10. Ini ada 10 berarti 100 kali 1,05 itu 105. Coret kemari. Habis. Ya. Nah, 7 dengan 98 ini kita bisa coret jadi 14. Berarti V1 volume yang harus dipindahkan kita kalikan 14 kali 0,05. Berapa itu? 14 kali 0,05 itu adalah
0,7 ml. Nah, cuma kalau kita mengambil larutan 0,7 ml itu sangat sulit. Makanya pertanyaannya berapa tetes? Nah, 0,7 ml ini berapa tetes? Di sini ada ditentukan bahwa 1 ml itu sama dengan 20 tetes. Berarti kalau kita jadikan tetes, 0,7 kali 20. Berarti dapatnya adalah 14 tetes. Ya, adik-adik, ini dulu tentang pengenceran. Nah, ketemu lagi nanti kita di video konsentrasi larutan yang ketiga, yaitu tentang pencampuran larutan sejenis. Nah, tapi sebelum berakhir, jangan lupa klik tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.